Monik kapan nikah? Kenapa sih kalian sesekali nanya Monik kapan mati gitu? Kan lebih menantang gitu jawabannya. Monik kalau lagi main suka dia main apa? Hah? Kurang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, 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 waduh. Jadi terbiasa deh, waduh, 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 waduh. Makanan favorit kamu apa ya kak? Ikan tongkol balado tidak pernah tergantikan dari zaman dulu sampai sekarang. Selebihnya ya apa aja sih boleh. Yang penting Monik itu suka yang pedas. Mau mahar berapa ya? Dalam Islam itu tidak boleh kita tidak meminta mahar, katanya begitu guys. Ya seminimal mungkin maharnya seperangkat alat sholat. Begitu. Neng kuatan ya begadang, iya lagi melatih soalnya biar nanti suaminya kalau nonton bola ada temennya. Dan nanti kalau suaminya nonton bola ada istrinya yang menyiapkan makanan. Terus yang bantu-bantu teriak, "Yeay, gol!" Apaan sih? Ya. Maksudnya yang ke inner circle sebagai pasangan hidup kak. Yang bijaksana, terus juga yang bertanggung jawab, yang orang-orangnya tuh emang orang-orang yang circle yang positif sih, begitu. Biar setelah menikah nggak banyak ujian guys. Kalau kita pilih yang ganteng-ganteng kali, atau misalkan anak motor, anak mobil, pusing, nggak malah kita pusing guys. Tapi gitu, karena nanti pasti seminggu sekali dia kumpul sama komunitasnya kan, pusing malah kita guys. Jadi cari yang circle-circle yang positif aja, biar nggak ribet. Emang kakak ini udah pernah nikah ya? Udah deh, udah 10 kali kakak nikah deh. Ini mau dapat suami yang ke-11 deh. Asli mana kakak? Aslinya Aceh. Asli orang mana? Orang Aceh. Kan Monik ada tuh buat di biodata Instagram, Monik orang Aceh. Kucing minum obat guys. Salam kenal ya. Iya, salam kenal kembali. Hai. Ih bangun dia gara-gara kita. Ush, burung tuh suka banget malam-malamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidur, tidur, tidur. Gak boleh malam-malam bangun. Pilih mana? Ibu rumah tangga apa berkarir? Ibu rumah tangga nomor 1 ya, tidak bisa dibantahkan. Karir itu hanya kerjaan sampingan Monik. Cari yang kerja pulang ibadah, sekalinya libur aja anak istrinya. Cari yang kerja pulang ibadah, suka yang kayak gitu. Suka. Rindunya tuh pasti kan bergelora ya kan. Tapi Moni agak susah juga sih LDR. Tapi kalau misalkan mengharuskan suami kerjanya jauh, ya Moni sebagai istri yang harus mendukung segala hal biar rumah tangga kita satu misi, satu visi. Jadi ya dijalanin aja lah walaupun LDR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie, kenalan. Oh, orang Aceh. Sal kan dari Banten. Hai, salam kenal juga. Tia, Tia kan namanya. Salam kenal juga, kakak. Sambal Aceh halal apa haram? Kakak kebayang nggak? Kebayang apa nih? Ntar, kebayang nggak? Ada yang datang ke kakak lalu minta taruh langsung, serem nggak? Atau kakak kasih kesempatan orang tersebut? Serem loh guys, atau tidak ya? Sebenarnya pertama kali terkejut, tapi kayak salut aja sih sama dia gitu. Belum mengenal aja dia sudah kayak yakin gitu sama kita gitu. Dia kayak ibaratnya tuh bisa menerima kita padanya gitu tanpa saling mengenal dulu, tapi dia udah mau main-main taaruf aja. Tapi Monik sebagai orang yang ingin rumah tangganya bahagia, Monik memberi dia kesempatan untuk mengenal Monik dulu guys. Jadi biarkan dia komunikasi dulu sama Monik, kita berteman dulu. Ya kalau ada waktu kita jalan dulu guys. Jadi biar saling mempelajari satu sama lain, satu sama ya ya dapat. Udah ngawur guys, sudah paham. Jadi kita apa namanya,
saling mempelajari satu sama lain gitu. Apakah cocok untuk dijadikan istrinya, untuk dijadikan ibu untuk anak-anaknya, apakah cocok untuk menjaga marwah suaminya, biar ya suami itu pilih istri itu jangan cuma pikir cantiknya doang guys, kan tuh tanggung jawabnya tuh pasti berat. Terus suami itu tanggung jawabnya itu berat, makanya carilah istri yang benar-benar bisa dibimbing gitu. Kalau masalah cantik mah kalau udah dimodalin semua cantik, nggak ada yang nggak cantik guys, begitu guys. Maunya punya anak berapa man kalau nikah? Yang bisa dikasih sama Allah saja, tapi kita buatnya tiap malam. Apa gitu? Canda suami. Canda suami. Pengen dibalas DM-nya Dek Moni. Emang gak pernah mau dibalas ya? Udah dapat cowok mana nih Dek? Baik sama kamu nggak nih? Baik sama kamu nggak nih? Gak ada pertanyaan yang lebih bagus. Apa tadi pertanyaannya? Aduh, kayaknya Bang Denny ini adalah polisi live kayaknya ya. Dia yang suka memantau. Bagian tuh. Buat apa dia? Buat es batu. Iya, es batu parut sih. Di parut guys. Ya seneng lah suaminya, orang kita bikin channel, bikin mie, bervariasi lah. Kadang nanti malam dia mau bandret, ya bervariasi lah. Nggak mungkin gak senang kita. Tapi gitu guys, jangan terlalu tinggi antena kalian guys. Tolong diturunin antenanya guys. Nggak pernah, dari tahun ke tahun nggak pernah. Padahal pingin banget. Ya serius. Ih kayaknya pernah deh kak. Tapi coba deh nanti mau dicek ya. Cek. Kita cek nanti ya guys. Moni sengaja ya live-nya sampai malam biar suami pada nyimak. Moni kalau pagi, siang, sore itu nggak sempat live, walaupun sempat live itu cuman kayak terjeda gitu. Jadi nggak ada quality time bareng kalian guys. Kayak mana baiknya Moni bisa menyediakan quality time bersama kalian? Aduh. Bahas sex education dong Moni. Jangan, sudah jam 12. Nanti maknanya beda guys. Yang maksud taruh itu kan perkenalan kak. Jadi kakak kasih kesempatan ya untuk orang-orang yang dibilang, kalau yang taruh benar-benar taruh itu guys, itu yang menurut pandangan Monik ya, mereka itu menanyakan tentang Monik pada orang-orang yang di sekitar Monik, tidak bertemu. Itu kalau yang versi taruh sesuai Islam ya. Kalau versi taruh sesuai zaman now, iya taruh yang kenalan, jalan bareng. Tapi bagi Monik yang jalan bareng ini itu bukan taruh. Jadi jangan menyelimuti keharaman dengan hal-hal yang agamis gitu. Kalau haram ya haram gitu. Tapi gitu, taruh yang saling mengenal itu sesuai agama Islam itu kita tidak bertemu. Kalaupun bertemu ada orang ketiga yang menemani. Jadi nggak sampai berdua. Sedangkan Monik maunya berdua gitu, saling kita kenal gitu guys. Jadi bagi Monik maunya biarkan dia kenal dulu gitu. Dia tidak boleh mengenal Monik dari sosmed gitu guys, nggak boleh, apalagi dari orang gitu. Biarkan dia menilai sendiri sesuai sama penilaiannya. Kasih kesempatan ya untuk orang-orang yang bilang berani itu ya kak. Atau kalau kakak merasa nggak klop di awal ketemu langsung tolak. Guys, aku tuh orangnya tipe nggak enakan guys. Jadi nggak ada yang langsung aku tolak gitu, nggak ada. Kalaupun tolak bahasanya sangat halus. Masya Allah, memang ada ya bidadari turun ke dunia sudah ada di hadapan saya virtual. Waduh. Masya Allah. Tapi
begitu guys. Jadi Monik tuh kalau ada anak zaman now bilang udah ta'aruf ini tuh, tapi Monik lihat dia ta'aruf nonton bioskop berduaan, itu ta'aruf versi zaman now. Beda sama ta'aruf yang benar-benar ada di dalam Al-Quran gitu. Beda guys, masih mantap-mantap aja nih. aduh setia sekali memantau. Besok apa nih? Besok coba OTW jemput calon ibu dari anak-anakku. Waduh. Ada nggak followers yang diblok gara-gara komentar yang menyinggung? Yang maksudnya tuh gimana menyinggungnya? Kalau ngomongnya tentang hal-hal yang vulgar, padahal topik kita lagi tidak sex education, itu bagi Monik berisikan akan Monik blok. Tapi kalau menyinggung hal-hal lain tuh kira-kira yang gimana ya? Berarti kalau ada yang ngajak ta'aruf tapi ujung-ujungnya ngajak jalan, kamu gimana? Oh, ta'aruf tapi ujungnya ngajak jalan bareng, kamu ilfil enggak? Karena emang bukan ta'aruf bagi Monik, tapi kita saling mengenal gitu. Monik tahu yang mana cowok yang serius sama cowok yang modus gitu. Kalau cowok yang serius itu dari cara dia masuk aja tuh kata-katanya itu udah sopan banget guys gitu. Jadi kita tahu lah yang mana cowok serius, apalagi perempuan itu perasa banget orangnya. Jadi jangan dikibulin guys, walaupun banyak juga wanita kena kibul ya kan. Tapi kayaknya tinggal 30 menit lagi ya guys. Soalnya nanti emang keluar sendiri waktunya nih kalau udah sejam. Kalau awalnya bilang ta'aruf tapi ujungnya jalan bareng, ya berarti modus juga bukan ya? Enggak, kan dari Monik yang mintanya untuk saling mengenal dulu. Itu dari Monik, dan Monik harus menanggung resiko itu. Begitu guys. Kan Monik yang minta. Kalau Monik yang minta, sudah siap tanggung resikonya. Ada gitu. Monik gak apa-apa terbuang waktu, yang penting kita tuh udah kayak, kalau emang udah mau ke jenjang pernikahan tuh memang udah satu visi, satu misi, misi ya udah satu tujuan guys. Jadi nggak ada yang ngeblank gitu. Nanti pas udah nikah, tiba-tiba cara berpikirnya udah beda, akhirnya nggak satu tujuan, akhirnya ribut gitu, nggak mau. Iya, Instagramnya ada batasnya nih sayang, bawa ya. Bawa masuk good job. Tuh kan mending dicari sendiri apa dijodohkan orang tua. Kalau bisa yang apa ya guys, jangan ada perjodohan. Kalau mau kenalin, yang penting tidak ada perjodohan atau pemaksaan. Karena yang menikah itu bukan untuk sebulan 2 bulan, tapi kita seumur hidup. Gitu guys, ikan kakap ikan gabus, banyak cakap tak bagus. Siapa yang banyak cakap guys? Bapak masih punya orang tua nih, masih alhamdulillah. Udah ya, mau kerja ya. Pas bentar. Pas ketemuan sama yang aja ta'aruf, kamu bakal bilang apa? Aduh. Gak ada ya, berbicara aja. Ya boleh ya seperti Monik apa adanya. Namanya juga kita lagi dinilai sama dia. Kalau bisa jangan buat-buat gitu. Jadi ketika dia memang respect sama kita, ya dia respect karena diri kita gitu, bukan karena kita buat-buat gitu. Karena apa adanya gitu. Begitu guys. Jadi ketika sudah berumah tangga, tidak ada hal-hal yang mengejutkan gitu. Tidak ada hal-hal kayak, ih kok kayak gini ya dia gitu, kok dia beda ya gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi ngalir aja apa adanya. Dia suka lanjut, nggak suka ya udah, berarti bukan jodoh yang tepat
Begitu guys, berarti kakak masih kesempatan untuk orang yang ingin mengenal lebih kamu nih kakak. Ya tentu dong guys, soalnya jangan beli kucing dalam karung gitu. Apalagi zaman sekarang itu cewek dan cowok, apalagi kalau lagi PDKT, banyak kali tai kucing, tai kucingnya guys, banyak kali pencitraannya gitu. Jadi pas udah nikah terkejut-kejut, rupanya kayak gini, rupanya kayak gitu ya kan. Kalau Monik lebih suka ya padanya, saling mengenal dulu. Ini Monik padanya, dan dia Monik usahakan untuk terbuka gitu. Begitu guys. Jadi kita sama-sama saling menilai dengan apa adanya kita. Jadi setelah sudah menikah kita nggak ada yang kaget-kaget lagi. Kita tinggal step by step menjalankan target kita. Apa tujuan kita menikah? Begitu. Itu namanya penyesalan dini. Makanya jangan cepat kali tersipu, terbuka, terpesona kepada orang-orang yang cuman dilihat dari covernya aja. Sering mau bilang kan, kalian cari istri atau cari suami itu jangan lihat di covernya, pelajarin dia, lihat sifatnya, lihat akhlaknya, gitu guys. Berarti saat kamu sudah nyaman, gak ada alasan bagi kamu untuk mundur dong ya. Gak bakal ghosting gitu kamunya setelah ketemuan. Kalau udah nyaman ngapain lagi ghosting gak ya, sikat lah. Ngapain di ghosting lagi, orang udah nyaman. Tinggal berdoa sama Allah jodoh apa enggaknya gitu. Kalau untuk soal kenyamanan udah dapat, tinggal ya Allah jodoh atau enggak. Kalau jodoh dapat kan ya Allah, kalau enggak jodoh tolong dijodohin, gimana caranya. Begitu guys. Awas kalau nggak terbuka guys, Oben bisa melayang. Bukan gitu, kalau misalnya nggak terbuka, kasihan aja nanti rumah tangga kita, banyak hal-hal yang terkejut gitu, akhirnya menimbulkan kekecewaan. Tapi mau nggak mau kan harus menerima kan, tapi menerimanya kayak nggak ikhlas gitu jadinya. Jadi lebih baik terbuka. Nah begitu guys. Jadi kalau udah terbuka, kekurangan dan kelebihannya tuh udah kayak bisa menerima gitu. Cara menerimanya tuh beda, tingkat keikhlasannya tuh beda. Aku tuh orang Aceh, siapa tahu aja kan nyaman saat diteleponan, beda pas ketemu. Gak taunya ngapain teleponan, ketemu lah biar dia jangan tersipu dan terpesona dengan suara, tapi lihatlah tingkahnya, perilakunya pas ketemu dia gimana, apakah dia cocok pembawaannya untuk ya gitulah guys. Karena kalau gini ya, ini mau bilang ya, semua orang itu bisa ngomong, semua orang itu bisa ngomong, semua orang itu bisa gombal, semua orang itu bisa, tapi semua orang itu tidak bisa melakukannya secara action. Maksudnya gini ya, dia bilang aduh sayang kali sama kamu, tapi perilakunya enggak gitu. Orang kalau ngomong, orang kalau gombal semua bisa, nggak ada yang nggak bisa. Tapi kalau perilaku, disitulah kita melihat cara dia perilaku benar-benar tulus atau tidak, apa gitu. Kalau ngomong mah semua bisa cangpana guys. Nggak pernah dibalas di mau dibalas ya, iya insyaallah ya nanti mau dibalas. Datang ke rumah aja, buat apa ke rumah, mau lebaran. Terus kalau kakak agak cocok setelah mengenalnya berapa kali ketemu, cara menolaknya seperti apa? Oh kalau nggak cocok, cara nolaknya gimana? Ya kita cara nolaknya ya mungkin nggak cocok, kita jadi adik kakak aja, atau ya gimana lah. Kalau misalkan ya dia udah respect, akunya belum respect, aku minta sama Allah dulu deh, untuk lebih yakin dulu deh. Kalau misalnya nggak yakin juga atau apa, ya tolak halus-halus, mungkin kita nggak berjodoh. Gimana dong? Atau terkadang emang menurutnya sendiri bikin cowok tuh ilfil, akhirnya cowok tuh menghilang sendiri. Begitu kadang. Nah kayak mana ya, kita belum coba guys, jadi kita nggak tahu kayak mana rasanya. Yang pastinya Moni berharap sih kalau itu ya dicocokin. Kalau nggak cocok gimana ya, cara doanya agak ribet juga ya kan. Tapi ya yang namanya sudah dewasa pasti saling memahami lah.
Ada nggak sih sejauh ini cowok yang kamu tolak setelah ketemu karena kamu ilfil terus nggak terima gitu? Guys, mereka itu rata-rata ketemunya cowok yang udah beristri guys. Nah begitu guys, jadi dia sudah dewasa, tahu dan mengerti. Monik itu belum punya jiwa pelakor, jadi dia mengerti, oh Monik ini bukan pelakor guys, jadi dia mundur alon-alon. Nah begitu, Monik jarang ketemu sama yang single. Nah begitu guys. Monik itu sering kejebak pada suami orang. Nggak taunya dia sudah bersuami. Nggak taunya suami teman kita. Gitu-gitu. Ya kita kan juga perempuan. Jangan kehadiran perempuan untuk menyakiti perempuan. Sesuka-sukanya kita sama itu cowok, ya kita harus berpikir jernih lah. Gitu. Kecuali cowoknya siap bertanggung jawab. Kecuali suaminya, kecuali cowoknya siap bertanggung jawab, tegas dan ya kalau emang siap poligami gitu. Tapi emang mikir juga sih kalau poligami jadi istri kedua, mikir-mikir juga buns. Nanti lah ya kalau misalkan mau udah tua banget terus juga jodoh nggak ketemu baru kita pikirkan ya kan. Gimana solusinya kalau kita tiba-tiba ketemu yang nyaman, yang nyaman tuh rupanya suami orang. Kita kan nggak tahu ya kan takdir buns, kita nggak tahu takdir. Nanti aja deh, kita lihat dulu deh gimana perkembangan kehidupan kedepannya. Dari mana aja mbak kalau baru kelihatan? Iya, dari mana-mana aja. Akil banget begitu. Tapi memang gitu ya sih, ujian setelah menikah tuh banyak kali cobaannya buat para suami. Bersabar dan tahan nafsu. Begitu. Tapi bagaimanapun ceritanya guys, tetap istri kalian lah yang paling istimewa. Kalian itu hanya kayak penasaran saja sama wanita yang selain istri kalian gitu. Kalian merasa dia lebih atau apa karena kalian tidak serumah sama dia, makanya kalian merasa wah wanita ini beda sekali sama istriku. Tidak guys, itu hanya saja kalian tidak lama bersama si wanita yang kalian penasaran itu. Kalau sama hidup pun sama rasanya kayak istri sendiri gitu. Aku butuh jodoh, mari kita sholat hajat pas nih sudah jam 1 jam. Waduh, Masya Allah ya guys, kalian gombal ya. Kalian gombal ya guys. Yang namanya apa nih? Yang namanya ya betul bun, kita nggak tahu kan yang namanya hati. Kita bisa berubah-ubah, tapi moga aja tetap jadi istri pertama targetnya neng. Iya benar, itu sebenarnya bukan hati tapi lebih ke takdir loh guys. Kalau memang takdir sudah menentukan gitu ya mau kayak mana lagi ya kan be. Kita nggak pernah tahu. Kalau Tuhan sudah kasih Monik ini jodoh ini, langsung ku jemput tuh jodoh, nggak pakai tunggu lama. Kalau suami sibuk sama kerjaan, waktu sama keluarganya kurang, gimana cara ngatasinnya? Ya kita sebagai wanita, sebagai istrinya pastinya tolong untuk pahami gitu. Dan suaminya juga harus mengerti juga. Boleh kerja, karena suami harus bertanggung jawab, harus menafkahin, tapi ada waktunya untuk keluarga, benar-benar untuk keluarga gitu. Jangan nanti ada waktu untuk keluarga tapi tetap HP 24 jam teleponan gitu. Ya sama-sama harus saling mengerti lah gitu. Wanita juga kalau suaminya lagi kerja jangan pepet, jangan marah-marah. Bersyukur suaminya masih dapat kerja, bersyukur suaminya masih kerja. Kalau suaminya nanti nggak kerja lebih riuh lagi kan pastinya gitu.
saling mengerti, saling mendukung aja. Begitu guys. Kok kuat kali, kok kuat sekali dua matamu bu bos. Tapi memang sudah begitu. Bener banget, yang membedakan cantik enggaknya cuman lampu. Iya, warna boleh beda, rasa tetap sama. Canda bun. Sebenarnya membedakan wanita A dan wanita B itu di hatinya guys, di hatinya. Kalau hatinya bikin nyaman, itulah perbedaannya gitu guys. Di hatinya. Kak, aku kan pernah dengar ceramah Oki, kakaknya Ricis, bilang salah satu ucapannya dijaga aib masing-masing, jangan diceritakan intinya atau mengakui. Nah, tapi ternyata misal kakak tahu aib masa lalunya, itu masa lalunya. Sekarang dia sama aku mau mengukir masa depannya. Aku gak peduli masa lalunya selama dia bukan penjahat, selama dia apalagi, aku bisa memaafkan orang-orang asal dia bukan penjahat gitu guys. Masa lalunya ternyata dia apa? Salahnya apa dia? Salahnya apa? Salahnya apa ya guys? Mau tidur tapi nggak tega ninggalin kamu, melek aja lah. Besok pada telat kerja, besok pada telat kerja, besok telat subuh. Waduh, 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 waduh. Canda. Waduh, waduh, waduh. Udah jam berapa guys? Udah jam 1 belum? Kira-kira udah jam 1 belum guys? Soalnya ini bakal mati jam 1 nih, karena dia cuma 1 jam. 1 lewat sedikit lah pastinya. Tidur burungku, sayangku. Bentar ya, kasih makan mereka ini. Ayo ditanya-tanya satu-satu masa lalunya Diki. Ayo ditanya satu-satu masa lalunya, nggak perlu ditanya sih. Orang yang jujur akan menjelaskan. Apa lagi gitu guys? Masa sore kerjanya aman, kalau sebelumnya kan pasti entah kamu bangunin. Kan aku jadi imam. Waduh, 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 waduh. Tidur guys, sana tidur. Udah jam 2. Serius udah jam 2 guys? Yang bener. Yang bener udah jam 2. Belum, masih jam 1. Lewat 7 lah. Tinggal 10 menit lagi kayaknya nih bakal mati. Kenapa ini berefek? Itu burung yang temuin kemarin ya. Iya, si Bilu. Terus mau dibeli pasangannya namanya Gio, karena dia bulunya warna hijau, jadi mau diplesetin jadi Gio. Begitu. Udah berapa lama berarti ya si burung ini sama Monik guys? Udah berapa lama guys? Ntar kalau mati sumbang ke WA ya dek. Ntar kalau mati sambung sumbang. Monik sudah ngeblank guys. Coba pengen dengar suara kamu manja-manja gitu. Gak bisa manja-manja. Tiga bulan kayaknya. Waduh. Kayaknya teliti lah. 2 bulanan mungkin. Kayaknya udah 3 bulanan deh. Iya, kayaknya udah 3 bulanan. Lihat burungnya dong. Udah malam, gak boleh lihat anak kami. Anak kami ini gak boleh dilihat. Tidur dulu. Harus
baca kok yang orang tuh. Guys, kan betul Bonik bilang udah keluar nih waktunya. Ya udah ya guys, see you, bye bye. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Kalau kita punya waktu lagi, nanti kita bertemu lagi. Oke guys, waktunya sudah mau hampir habis, 10 detik lagi. Assalamualaikum semuanya. 5, 4, 3, 2, 1, bye.